Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi meringkus pelaku pencabulan anak di Desa Tabakboyo, Ogan Komering, Ulu Timur. Ironisnya, pelaku telah melakukan aksi bejat sebanyak 7 kali. Gadis berusia 12 tahun menjadi korban pengeroyokan oleh 2 orang pengamen. Diduga pelaku sedang mabuk lem. Warga desa Kota Baru Pali kesulitan air bersih akibat kemarau panjang. Warga terpaksa menggunakan air kotor. Kemarau panjang membuat warga desa Kota Baru, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan dilanda kekeringan. Warga pun terpaksa mandi dan mencuci menggunakan air embung yang kotor. Warga desa Kota Baru, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali harus berjalan sejauh 3 km untuk mendapatkan sumber air di desa mereka. Warga terpaksa memanfaatkan embung yang masih menyisakan air. Meski kondisinya kotor dan berbau, warga tidak ada pilihan karena sumur-sumur milik warga sudah mengering. Air embung yang tidak layak ini dimanfaatkan warga, khususnya kaum perempuan, untuk mandi dan mencuci pakaian. Namun tidak sedikit warga mengonsumsinya untuk kebutuhan air minum dan mengambilnya menggunakan jerigen. Menurut warga, sudah 3 bulan ini mereka kesulitan mendapatkan air bersih. 3 bulanan. 3 bulanan. Oh. Jadi setiap hari ngambil di ini. Untuk air WC, untuk masuk. Kalau untuk masak, cak mana? Untuk masak ada di hammer jauh itu hammer merantau. Somor ya? Somor. Berarti setiap hari di sini, weh? Tora hari pernah mandi sih, Kak. Harapannya apa, Bu? Untuk ini apa minta bantuan air bersih apa cak mana? Nak minta ya bantuan air bersih, baca minta buka sumur bor. Sumur bor ya, untuk minum dan masak ya. Krisis air bersih memang kerap menghantui warga desa Kota Baru di saat musim kemarau. Sayangnya bantuan air bersih tidak kunjung datang ke desa mereka. Warga hanya bisa berharap pemerintah Kabupaten Pali segera memberikan bantuan air bersih untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Teddy Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Krisis air juga terjadi di Ogan Ilir. Kemarau panjang membuat sejumlah desa di Ogan Ilir kekeringan dan krisis air bersih. Dalam 1 bulan, warga tidak dapat menikmati air bersih. Setiap harinya, warga menantikan bantuan air bersih gratis. Warga desa Palem Raya, Indralaya Utara menyerbu mobil tangki bantuan air bersih yang datang ke desa mereka. Sebanyak 50 keluarga dilanda krisis air bersih selama musim kemarau. Akibat musim kemarau panjang, sumur milik warga mengalami kekeringan. Kemudian aku sumur kami itu kan di dalam rumah itu jadi minum-minumnya mending ke banyu ini. 2 hari tidak mandi, udah minta dengan ini. Tetangga, kalau ada berbagi, kalau tidak ya beli kami banyu. Selama 1 bulan, warga desa Palem Raya kesulitan air bersih. Warga terpaksa harus membeli air bersih dengan harga Rp2.000 per galonnya. Dengan adanya bantuan air bersih dari Palang Merah Indonesia cabang Ogan Ilir, warga sangat senang bisa mendapatkan air bersih secara gratis. Hampir 1 bulan di dalam September. Tidak 1 bulan air bersih ini yang sudah dialami oleh masyarakat desa Palem Raya ini. Dengan adanya butuhnya air bersih ini, kena musim kemarau ini, ya masyarakat ini dengan adanya bantuan ya sangat berterima kasih. Kita distribusi pada hari ini di Desa Palem Raya, Kecamatan Indralaya Utara, tepatnya di RT 04, Desa Palem Raya. Kita hari ini berencana 2 kali rit sebanyak 10.000 liter. Krisis air bersih saat ini dialami ribuan warga di Ogan Ilir. Wilayah Ogan Ilir kini berstatus sebagai daerah operasi tanggap darurat kekeringan di Sumatera Selatan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Sejumlah sekolah di Pali memperpanjang masa pembelajaran secara daring karena buruknya udara Pali akibat kebakaran lahan. Namun untuk kegiatan ANBK, siswa terpaksa belajar secara tatap muka.
Di tengah buruknya udara akibat kebakaran lahan, sejumlah sekolah di Pali melakukan pembelajaran secara daring. Namun berbeda dengan sekolah SD Negeri 23 Talang Ubi, siswa justru melakukan pembelajaran secara tatap muka. Hal ini dikarenakan siswa kelas 5 akan mengikuti kegiatan ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Sebab jika dilakukan secara daring, tak semua siswa memiliki ponsel pintar. ANBK merupakan program evaluasi pendidikan yang dilaksanakan dengan menggunakan komputer atau perangkat elektronik lainnya. Kondisi udara yang tidak mendukung membuat jam belajar dipersingkat dari 3 jam menjadi 2 jam. Selama jam belajar, siswa diwajibkan memakai masker agar mencegah penyakit yang ditimbulkan dari asap kebakaran. Jadi kami ambil kebijakan untuk intern sekolah kami, anak-anak tetap datang ke sekolah, tetapi waktu belajarnya dipersingkat. Itu saja. Hanya 2 jam. 2 jam ya? Iya, diefektifkan 2 jam dari mulai jam 8 hingga jam 10. Kita menggunakan masker ya, yang? Tetap menggunakan masker dan anak? Tetap anak-anak wajib menggunakan masker. Selama belajar daring sempat menuai pro dan kontra dari orang tua siswa, sebab tak semua siswa memiliki ponsel pintar dan mampu membeli kuota internet. Oh, setuju tak setuju lah istilahnya tuh. Setuju mana? Setujunya kan anak-anak baru nak baca-bacok. Yang keduanya ya kalau ada paket, kalau kata paket, cak mano. Kira maksimal lah belajar di rumah, Bu? Kurang lah. Kurang maksimal. Kalau sekolah. Kalau di sekolah mungkin dimunduri apa pakai masker namanya itu? Pakai masker boleh. Gitu ya. Kabut asap kita ini kan tebel kan. Yo bagus lah kalau belajar online. Untuk sementara ini kan. Sejumlah sekolah di Pali mulai dari PAUD, TK, SD hingga SMP saat ini tengah melakukan pembelajaran secara daring. Langkah ini dilakukan Dinas Pendidikan Pali seiring terus memburuknya kualitas udara yang berasal dari kebakaran lahan. Sebab buruknya udara dapat mengancam kesehatan siswa. Dedi Irwansyah melaporkan dari Pali. Buruknya udara Kota Palembang membuat warga wajib memakai masker dalam mencegah penyakit dari kabut asap. Kondisi ini membuat permintaan masker meningkat dari biasanya. Para pedagang masker mengaku pendapatannya meningkat 2 kali lipat dari biasanya. Buruknya kualitas udara Kota Palembang akibat kebakaran lahan di sejumlah wilayah Provinsi Sumatera Utara membuat warga wajib memakai masker dalam mencegah penyakit dari kabut asap. Hal ini membuat permintaan akan masker meningkat dari biasanya. Kondisi ini menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang masker di Kota Palembang. Dalam sehari biasanya pedagang hanya mendapat untung sebesar Rp20.000 hingga Rp30.000. Namun kini pedagang dapat menjual sebanyak 100 masker per harinya. Adapun masker yang sering dibeli warga jenis Dakbil dan KF94. Meningkat, Pak. Lebih meningkat. Meningkatnya seperti apa, Bu? Ya, biasanya kan ini kalau semenjak kabut ini kan habis 100 lembar. Oh, bisa satu hari 100 lembar gitu. Sebelumnya? Sebelumnya nyampe 1 lembar. Semenjak kabut ini memang lebih ramai gitu, Bu ya? Ya ramai. Berapa kita jual masker, Bu? Rp25.000. Rp25.000. Yang paling banyak jenis masker dicari itu Dapil sama KF94. Dapil sama KF94. apa? Susah napas. Iya. Oleh apa nih? Oleh kabut. Kabut apa? Kabut asap. Kabut asap ya? Sudah mulai lebih parah apa gimana hari ini? Pitingannya lebih parah. Lebih parah hari ini ya? Oh, jadi agak tebal. Jadi kita pakai masker gitu? Sesak nafas. Susah napas gitu. Meski dagangan mereka laris, para pedagang tetap berharap kondisi kabut asap dapat segera berakhir. Sebab kabut asap yang ditimbulkan akibat kebakaran lahan dapat mengancam kesehatan dan mengganggu aktivitas warga. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Oh, ini yang dapil ya? Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya berterima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.